Kuliah Sejarah Lisan dan Tradisi Lisan dari Bapak Dr. Handes Ali Imran MH dan Ibu Nur Indah Lestari SPD MPD. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rodul Widarmawan dengan NPM 17 13 03 30 51. Saya Asita Kandana dengan NPM 17 53 03 3004. Dan saya Daul Romitasari dengan NPM 17 13 033 020. Saya Titi Safitri dengan NPM 17 13 033 047. Saya Tiandini dengan NPM 17 13 033 021. Saya Dendi Rawan dengan NPM 17 13 033 052. Saya Andri Sabratama dengan NPM 17 13 033 032. Akan menjelaskan mengenai tanaman obat-obatan keluarga atau yang biasa disingkat toga. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai serai. Lalu yang kedua kami akan menjelaskan mengenai pandan. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan bersama. Ini banyak dibudidayakan di daerah Indonesia, India bagian selatan, Sri Lanka, dan Malaysia. Tanaman ini memiliki nama latin Cymbopogon citratus. Tanaman ini termasuk tanaman yang tumbuh menahun. Ciri dari tanaman ini antara lain memiliki tinggi antara 50 sampai 100 cm, berdaun tunggal dan biasanya panjang daunnya antara 1 meter, dan untuk lebarnya biasanya antara 1,5 cm sampai 2 cm. Tanaman ini juga memiliki ciri yang yaitu batangnya tidak berkayu dan warna batangnya putih keunguan dan memiliki akar yang berserabut. Tanaman ini termasuk dalam kategori tanaman fast growing yang berarti dapat tumbuh dengan cepat. Tanaman tropis ini dapat tumbuh dengan baik dalam kisaran suhu 10 sampai 30 derajat Celcius dengan bantuan sinar matahari secukupnya. Pandan wangi atau yang biasa disebut pandan. Di sini daun ini berjenis monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki ciri khas yaitu daunnya beraroma harum. Di mana daun ini memiliki komponen yang penting dalam masakan tradisional Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ciri-ciri dari daun pandan itu sendiri, yang pertama, tumbuhan ini mudah dijumpai di beberapa tempat seperti pekarangan rumah dan juga tepi-tepi selokan yang teduh. Yang kedua, akarnya memiliki akar tunggang, di mana bisa digunakan untuk menopang daripada badan pohon pandan itu sendiri. Yang ketiga, daunnya menjulang panjang, di mana panjangnya bisa sampai sekitar 60 cm. Yang terakhir adalah beberapa varietesnya memiliki tepi daun yang bergerigi, di mana daun pandan ini bisa digunakan dalam pembuatan kue ataupun masakan lainnya seperti kolak dan bubur kacang hijau. Lalu bisa juga diselipkan dalam ketika menanak nasi, di mana bertujuan untuk agar nasinya beraroma harum. Serai memiliki manfaat. Yang pertama, mengatasi depresi, menghindari gigitan nyamuk, menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, menjaga kadar kolesterol, menjaga sistem pencernaan, mereda nyeri otot dan sendi, dan yang terakhir menjaga kesehatan mulut. Manfaat daun pandan yaitu meningkatkan nafsu makan dan juga menetralisir di dalam diri itu racun, itu menjaga kondisi saraf dan mengatasi rematik, mengatasi masalah rambut rontok dan ketombe, melawan kanker dan menyembuhkan diare. Pertama, siapkan bibit tanaman serai. Yang kedua, siapkan media tanam. Kemudian, tanam serai pada media tanam. Jangan lupa untuk dipadatkan agar serai tidak roboh atau lepas. Selanjutnya, siram dengan air. Selanjutnya, lakukan pemupukan setelah serai berumur 1 bulan. Tanaman serai
mulai dipupuk setelah ditanam selama 1 bulan dengan memberi pupuk urea sebanyak 25 gram. Kemudian setelah berumur 6 bulan dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang sebanyak 2 kg. Selanjutnya adalah panen. Panen dilakukan saat berumur 5-6 bulan. Kemudian dilakukan lagi saat berumur 3 bulan pada saat musim hujan dan 4 bulan pada saat musim kemarau. Cara menanam pandan di dalam pot. Yang pertama, siapkan bibit daun pandan. Yang kedua, siapkan media tanam. Yang ketiga, campur tanah dengan pupuk kompos. Kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya, isi sepertiga pot dengan campuran tanah dan pupuk. Selanjutnya, tanam bibit. Kemudian, isi dengan tanah sampai penuh. Selanjutnya, jangan lupa padatkan tanah agar tanaman tidak roboh ataupun rusak karena faktor lain seperti angin. Kemudian siram dengan air hingga merata. Selanjutnya, simpan tanaman di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Tentang tanaman pandan. Tanaman pandan biasanya terserang penyakit yang bernama hama penggerek pucuk. Ciri-ciri dari penyakit ini adalah terdapat lubang kerek pada pucuknya dan terdapat kotoran ulat. Jika tanaman terserang penyakit ini, segera lakukan penyuntikan insektisida. Insektisida yang biasa digunakan adalah diazion sebanyak 2 cc. Tanaman yang terserang penyakit ini dinamakan dengan ulam. Lakukan pengurangan penyiraman tanaman pada saat musim hujan. Kemudian pada saat musim kemarau, lakukan penyiraman sebanyak 2 kali sehari. Tanaman yang banyak mengandung air, akarnya akan membusuk. Lakukan pemupukan pada tanaman sebanyak 1 kali dalam 1 bulan. Nah, baik, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengelolaan serai menjadi obat. Yang pertama, pengelolaan serai untuk menjadi obat mah. Pertama, siapkan 40 gram serai. Yang masih segar, kemudian rebus dengan 2 gelas air putih. Gelas air putih. Rebus hingga air tersebut tersisa setengah dari air yang semula. Setelah itu dinginkan. Dibiarkan berdingin, kemudian diminum 2 kali dalam 1 hari. Cara mengelola untuk obat rematik atau pegal linu. Setengah kilogram minyak kelapa dipanaskan sambil diaduk. Lalu seduh 3 lembar daun pandan dengan minyak kelapa yang telah dipanaskan tadi.
diaduk lagi sampai rata, kemudian digosokkan ke bagian tubuh yang sakit. Sekian video penjelasan dari kelompok kami mengenai tanaman obat-obatan keluarga. Jika ada salah-salah kata kepada teman-teman, kami mohon maaf. Dan jika ada salah perilaku dan ucapan, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Dr.